Kita akan membaca dari 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya, judulnya Kesaksian Rasul atau Yohanes tentang firman hidup. Oke. Apa yang telah ada sejak semula. Saudara, menjadi Kristen itu tidak cukup hanya kita ke gereja, ikut kebaktian, doa puasa, doa pagi, memberi persembahan, perpuluhan. Tidak, ada yang lebih daripada itu. Katakan amin. Menjadi Kristen itu adalah kita mewakili Tuhan di dunia ini. Karena orang-orang kan tidak bisa tahu, gak bisa melihat, gak bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka kita ini wakilnya. Amin. Nah, untuk menjadi wakilnya, ini yang Tuhan kehendaki. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Siapa dia? Ayo baca. Lanjutkan, siapa dia? Di Alkitab suara itu. Tentang firman hidup. Siapa dia? Yesus. Yesus itu. Saya ulangi lagi. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara, ini luar biasa. Kalau ditulis dengan menggunakan indera kita. Tahu indera kita ya? 1, yang telah kami dengar. Jadi pakai kuping. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Terus yang telah kami saksikan. Jadi nyata. Yang keempat ini hebat, yang telah kami apa? Raba dengan tangan kami. Nah, saya tanya kepada saudara, yang dimaksudkan Tuhan Yesus, betul? Nah, sekarang dia di mana? Ada di surga. Nah, kalau dia di surga, bagaimana supaya orang bisa mendengar dia, melihat dia, menyaksikan dia, dan meraba dia? Ini masalah. Sebab dia sudah di surga. Ngerti nggak maksudnya? Jadi lewat siapa? Lewat kita. Maka itu Kristen nggak cuma ke gereja. Menjadi Kristen tidak sekedar ikut kegiatan-kegiatan rohani. Tapi dunia itu ingin mendengar Yesus. Ingin melihat Tuhan Yesus. Ingin menyaksikan. Tadi sebelum kami berangkat, kami suami istri masih nonton berita di Metro TV. Tentang Jokowi. Belum pernah ada gubernur Jakarta seperti Jokowi ini, kayak artis sudah. Kalau tadi sudah ikut nonton, orang pakai handphone ingin foto dengan dia. Ini luar biasa gubernur ini, belum pernah terjadi. Langsung baru 3 hari jadi gubernur, sudah ke daerah kumuh, ke rumah susun, ngecek angkutan kota, dia masuk ke dalam bis, dia periksa, dia ngomong dengan sopirnya. Orang ingin foto dengan dia. Begitu dekatnya. Apa yang kita pelajari tentang Jokowi itu? Karena orang ingin dekat betul dengan dia. Tanggal 20 sampai 22 September yang lalu, saya hadir di sebuah konferensi internasional untuk Asia Pasifik. Dihadiri 39 negara Asia Pasifik. Di malam terakhir tanggal 21-nya, pendiri kelompok itu umur 87 tahun. Namanya Dr. John Haggai. Dia memberitakan, dia gak khotbah panjang. Tapi satu kalimat yang membuat semua kami, kira-kira 300 sekian puluh peserta, menangis, saudara. Kenapa? Dia bilang, simpel saja dengar. 31 Agustus 97,
Princess Diana mati kecelakaan di terowongan kota Paris. 2 menit kemudian seluruh dunia mendengar dan melihat dia mati. Terus orang tua ini menangis 87 tahun. Tetapi Yesusku yang sudah mati 2000 tahun yang lalu, setengah dari penduduk dunia aja belum dengar sampai hari ini. Siapa yang salah? Ayo, kalau saudara tidak mengasihi Yesus walaupun Kristen, jawab urusan sopo, itu jawabannya. Betul tidak? Kalau kita mengasihi Yesus, kita akan tertempatkan. Berapa jam yang lalu aktor terkenal Arnold meninggal, Schwarzenegger, dunia langsung tahu. Cuma berapa menit? Betul tidak? Maka itu kalau Kristen kita tidak bertobat sungguh-sungguh, bagaimana dunia akan tahu siapa Yesus? Apalagi kurang ajarnya orang Kristen. Maaf, Yesus hanya untuk diri sendiri. Ayo jujur. Ya, saya minta yang sadar dan ngerti bertobat. Jangan tertawa, awas ya tertawa. Begini dengan. Berapa kali mulut ini terkancing waktu mau ngomong tentang Tuhan Yesus? Betul enggak? Rasanya ada keluar. Tapi kalau ngerasani orang, waduh, kuping itu sampai panaskan handphone. Sebentar tukar gini lagi. Oh, panas gitu. Tukar sebentar. Loh, betul tidak? Ayo ngaku. Mengapa begitu sulit kita ngomong tentang Tuhan Yesus? Tapi begitu gampang kalau cerita tentang sinetron yang kemarin-malam dilihat. Ada yang salah dalam kehidupan kita. Sulit. Nah, maka itu dengan jujur, siapa di antara saudara yang sudah lama jadi Kristen, tetapi sampai sekarang masih sulit ngomong tentang Tuhan Yesus? Siapa yang punya pembantu di rumah? Saya kenal banyak keluarga, pembantunya itu sampai 3 generasi yang diurus. Ngerti maksudnya? Ikut mamanya. Terus sekarang ini yang dulu dirawat oleh pembantu ini sudah jadi emak juga, masih kerja di situ. Tapi pembantu ini majikan Kristen, tidak pernah tertarik untuk percaya Yesus. Siapa yang salah? 3 generasi, emak, mama sampai dia cucu ini masih dirawat oleh pembantu simbok yang sama. Padahal Kristen pembantu ini kok tidak tertarik. Kenapa? Karena buat pembantu ini Yesus itu cuma ada di gambar, nggak bisa dia dengar, nggak bisa dia lihat, nggak bisa dia saksikan, apalagi diraba. Saudara, kalau cuma didengar, saya bisa ngerti ada yang khotbah tentang Yesus. Kalau cuma dilihat, mulai naik lagi. Oh, ada orang yang kaya Yesus. Disaksikan, semua kita bisa menyaksikan. Oh, Yesus hebat, Yesus hebat. Betul tidak? Tapi sadar nggak yang keempat ini? Yesus harus bisa diraba dengan tangan kita sampai hari ini. Nah, itu bagaimana? Dia tidak ada di sini. Saya harap firman ini menyadarkan status kekristenan kita, bahwa kita menjadi Kristen itu nggak sekedar ganti nama saja, tidak. Tapi di mana saja kita pergi, orang harus bisa menyentuh Yesus dengan tangan. Harusnya begitu. Oke, saya beri contoh kecil saja. Ada PowerPoint ya. Tolong bukakan yang urus PowerPoint-nya di mana? Sebelah mana? Oke. 2 Korintus 15 sebentar. Ya, 2 Korintus 15 ayat yang ke-20. Nah, lihat bahasa Inggrisnya dan lihat bahasa Indonesia. Ada terjemahan yang kurang tepat. 2 Korintus 5 ayat 20, maaf. Nah, sambil saudara mencari, dengarkan.
Saudara tahu siapa yang memperhatikan kasus pendiri Wikileaks, Julian, bacanya Assange, ya, ditangkap di Inggris, lalu pemerintah Inggris nggak bisa nangkap dia karena dia kenapa? Ayo, siapa yang ikut? Itu September yang lalu. Cepetan, ini penting. Nah, ini loh, kakek nonton sinetron ini model nggak ngerti berita. Goblok nonton sinetron terus tuh, nggak malah pinter, tahu nggak itu? Nonton soal National Geographic, soal pendidikan itu. Nah, siapa tahu? Julian kenapa nggak bisa ditangkap oleh pemerintah Inggris? Karena dia kemana? Ayo. Ya ampun, sampai ini kayak gak bisa ngerti, Rek. Kemana Pak Martin? Sehingga dia kan? Dia tidak mau kalau. Iya, kenapa nggak bisa? Dia lari ke kedutaan Ekuador. Baca nggak itu? Ya ampun, susahnya, Rek. Oke, lu mana ini Inggrisnya mana? Kau udah keluarin? Bukan Inggrisnya. Ada bahasa Inggrisnya. Aja. Now then we are. Nah ini ambassadors for Christ. Apa bahasa Indonesia ambasador? Bukan. Itu bahasa Indonesia Alkitab. Itu yang saya salahkan. Lengkaplah. Nah, duta besar jangan cuma duta saja. Kalau cuma duta saja banyak, duta kecil-kecil itu banyak. Ambassadors itu duta besar. Siapa duta besar itu menurut ayat ini? Loh, siapa duta besar itu? Kita. Saudara pernah tahu nggak? 2 hari yang lalu Presiden SBY menerima 20 duta besar negara sahabat. Duta besar yang datang ke suatu negara tidak boleh diterima oleh wakil presiden, apalagi menteri tidak boleh. Harus kepala negara. Mengapa? Siapa bisa jawab? Mengapa duta besar tidak boleh diterima oleh wakil presiden atau apalagi menteri? Tidak boleh. Kenapa? Ini penting. Karena dia itu setara dengan presiden yang dia wakili negaranya. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita itu ambasadors, duta besarnya siapa? Iya, kalau pemerintahnya kerajaan surga. Jadi kita ini setara dengan siapa? Loh, masa ragu-ragu, Rek? Setara dengan siapa kita ini? Dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, untuk hidup sebagai orang Kristen ini yang luar biasa. Saya akan buktikan, dan saudara akan dibuat kaget, karena tidak semua pendeta mengajarkan ini. Istri saya jadi saksi, dan temannya orang jadi saksi. Karena saya seorang duta besar kerajaan surga. Maka kalau ada maling masuk ke rumah, tidak boleh diteriaki maling-maling. Berarti saudara seorang lurah atau camat. Lu ngerti tidak? Loh, maka itu saya tanya Julian Assange tadi, pendiri Wikileaks. Saudara tahu? Ya, kedutaan besar Amerika baru pindah dari seberang jalan itu. Sudah pindah ke Citralaya. Di semua rumah atau kantor kedubes atau duta besar itu ada sebuah wilayah kekebalan hukum diplomatik. Artinya apa? Ada penjahat dikejar oleh aparat keamanan di suatu negeri. Kalau dia bisa masuk atau lompat ke halaman saja, nggak usah ke dalam rumah, dia selamat. Lu ngerti atau tidak? Maka itu kalau ada maling masuk rumah serembok bengoi maling, engkau camat bukan duta besar. Ngerti enggak? Cuma rendah. Karena duta besar harus menyelamatkan penjahat. Lo amen norek kok menengah lagi lo. Diajak ngomong ngotot ini. Gak Joko Dolok kabeh. Maaf saya ngomong. Ini sini ngomong serius kepada saudara. Saya cuma diam saja kayak patungnya Joko Dolok yang di jalan Joko Dolok situ. Maaf ya. Ini saya itu bikin orang itu apa adanya. Ini yang menyebabkan kekristenan tidak punya dampak untuk sekitar kita. Karena kita lupa siapa status. Maka tugas duta besar
Ya, kembali ke bahasa Indonesianya. Sekarang lihat 2 Korintus 5 ayat 20 bahasa Indonesia. Apa tugas duta besar? Lihat. Jadi kami ini adalah duta besar Kristus. Bukan seakan-akan terjemahnya. Benar, Tuhan menasihati kamu, musuh-musuh orang percaya dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Jadi kita ini pendamai, saudara. Oke, siapa ingat satu ayat? Enggak banyak, cuma satu. Di antara ribuan ayat di seluruh Alkitab, hanya ada satu ayat yang memberitahu kita mengapa kita disebut anak-anak Tuhan. Siapa tahu ayat itu? Ini loh, sing mbok iling ayat berkat pokoke. Mak kita yang gini-gini lupa semua. Apa? Ayatnya, ya terus? Saya nggak tahu ayatnya. Ya, didamaikan dengan Tuhan terus gimana? Kita telah didamaikan dengan Tuhan. Sampai di atas salib. Terus? Sehingga kita sebagai anak-anak. Nah ya itulah ayatnya di mana? Betul. Lah golek ono rek kok gak tahu. Yohanes 1 ayat 12. Bukan. Wis delok saiki delok wis. Lihat Matius 5 ayat 9. Oh iya. Ayo lihat semuanya itu. Sembuh hafal sing enak-enak tok ayat itu. Jangan cuma cari yang enak-enak saja. Jangan guyu kandhani kok. Jangan cuma menghafal yang enak-enak saja firman itu. Nah lihat, jadi iblis itu gampang sekali membatalkan status kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Karena cuma satu ayat. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang memberitahu saudara dan saya mengapa kita disebut anak-anak Bapa di surga. Yaitu kalau kita ayo kalau kita kok hilang meneret. Mana ini my PowerPoint? Kalau kita membawa loh kok. Bukan Matius 5 9. Kalau kita membawa damai. Awas buat terjemah ngantongi kresek damai seakan bukan begitu. Apa itu artinya membawa damai? Cepat. Ayo apa artinya ayo? Membawa damai itu apa artinya? Ayo wangelir. Ayo pulang yuk, pulang dah kaki itu. Ditanya ayo kok diem saja. Apa itu arti membawa damai itu arti ini apa? Ini sing salah sopo iki. Pendetanya terjemah. Loh, membawa damai itu apa? Ya yang takut, enggak usah takut. Yang kenceng apa? Mempersatukan. Siapa dengan siapa? Ya, ayo, siapa lagi yang udah? Membawa damai itu artinya apa? Iya, mendamaikan orang. Ngakor itu bahasa Surabaya. Membawa damai itu artinya suka mendamaikan orang. Saya ulangi lagi ya saudara. Tidak ada hal lain yang iblis bisa buat untuk membatalkan status kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Kecuali satu. Dia, setan, tidak mau kita mengampuni orang lain. Maka itu sing langganan benci masuk neraka kamu. Yang punya koleksi musuh, awas. Kira-kira banyak gak orang Kristen punya koleksi musuh? Betul? Bahkan dalam koleksi musuhnya itu yang mati sudah banyak itu. Masih dikoleksi juga. Awas. Gereja gak pernah khotbahkan yang simpel-simpel. Ini yang kita harus tahu. Mengapa Tuhan Yesus selalu berkata ampuni, ampuni, ampuni. Jangan main-main saudara. Kalau saudara tidak bisa mengampuni. Mungkin saudara berkata, saya itu nggak benci loh Pak Daniel, cuma malas ketemu. Odo goblok. Enggak benci tapi malas ketemu. Dengar itu baik-baik. Terus juga, saya itu nggak benci, cuma mangkel aku sama. Catat itu baik-baik. Hal-hal kecil ini yang kita nggak pernah perhatikan. Dan itu yang bisa menggugurkan status saudara sebagai anak Bapa di surga. Catat ya. Periksa hati saudara. Siapa yang masih punya musuh bertobat hari ini, yang belum mengampuni orang? Siapa? Harus
kita ampuni orang itu. Saudara, ini yang Tuhan mau kita kerjakan. Amin. Oke, jadi perdamaikan sebagai ambassadors for Christ. Maka kita mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Terus bagaimana orang bisa mendengar tentang Yesus lewat kita? Bagaimana orang bisa melihat Yesus lewat kita? Bagaimana orang bisa menyaksikan Yesus lewat kita? Dan bagaimana orang bisa menyentuh dengan tangan mereka? Oh, ini Yesus. Ingin tahu atau tidak? Kalau enggak, ayo arisan aja di sini. Gak usah dengar firman lagi, sudah. Mau dengar? Oke, sederhana sekali. Yohanes 1 ayat 14. Hanya ada satu cara Yesus yang kita kasihi, yang kita kenal, yang menyelamatkan kita akan dikenal orang dengan cara orang bisa melihat, mendengar, menyaksikan, bahkan merabanya. Ini dia ayat 14. Yohanes 1. Firman itu telah apa? Menjadi manusia. Oke. Jelas ini Tuhan Yesus. Tapi lihat dulu. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Kalimat terakhir ini akan jadi bahan pembahasan kita. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa lawan katanya penuh kasih karunia? Apa lawan kata kasih karunia? Kebencian, betul. Dendam. Apa lawan kebenaran? Ketidakadilan. Firman itu telah menjadi siapa? Manusia. Dan diam di antara kita. Ini yang Bapa kita rindukan. Siapa firman itu? Yesus. Menjadi siapa manusia itu? Nah itu dia. Siapa manusia itu? Ada nggak berani ngomong manusia? Kodok nah gitu saudara. Loh saya tanya, siapa manusia itu? Jawaban. Loh ada yang diem aja. Siapa manusia itu? Kita. Berarti Yesus jadi. Lah ya manusianya siapa? Lah ya jawaban kita. Cuma manusia lagi. Lah balik kucing lah. Saya ulangi lagi. Yesus adalah firman yang jadi manusia. Siapa manusia itu? Kita. Jadi Yesusnya adalah. Nah itu jawabannya betul. Amin. Sekarang jujur, tanya orang-orang yang tiap hari kumpul saudara. Entah saudara mahasiswa di kampus, entah saudara karyawan satu perusahaan, dan saudara kumpul karyawan yang lain, atau saudara seorang pengusaha, atau seorang seibu rumah tangga yang nganterin anak sekolah tiap hari ke sekolah yang masih kecil. Tanya orang-orang di sekitar saudara nyebut saudara itu. Misalnya kalau ada orang lagi duduk terus datang seseorang, mendegrek bajingan itu korek mendegrek. Wah gawat ini. Awas penjahatnya datang itu awas. Maka itu jujur, waktu kita datang ke suatu kumpulan, orang menyebut kita itu apa? Awas, tukang utang teko. Awas. Maaf. Entah, lo orang itu nyebut kita apa? Hati-hati. Ikut cangkem cutak. Maaf. Itu tuh mulutnya jahat itu awas. Ngerti nggak ini saudara? Pada suatu kali saya nginep di rumah satu keluarga di Jakarta. Wah, si pembantu tuh rajin, setia, cekata. Nah ini keluarga ini Kristen sudah lama. Waktu saya diladenin makan, terus saya tanya, Bibi ini sudah hebat sekali di rumah. Oh saya sudah biasa. Oh sudah begini. Oh ya, pokoknya kalau bapak ibu pergi saya ngurus semuanya itu. Oh ya, sudah berapa tahun Bibi di sini? Sudah lama. Terus saya tanya, Bi, kenapa kau nggak mau percaya Tuhan Yesus? Itu nanti saja. Karena saya berapa hari nginep di situ, saya tanya lagi. Nah, gini jawabannya. Wah, ini loh Pak masalahnya. Nyonya saya itu kalau sembahyang kenceng Pak. Wih, kalau ke gereja kenceng. Tahu kata kenceng orang Jakarta itu apa?
Bukan kenceng-kencengnya Jawa, beda loh saudara. Bukan, semangat. Itu dia, wah kenceng. Tapi ngamuknya kenceng juga. Nah ini masalahnya. Dia nggak bisa jadi saksi. Nah kalau semuanya kenceng, bagaimana orang bisa lihat Yesus? Saudara, kalau Yesus itu firman dan sudah jadi manusia, berarti dia tinggal di dalam kita. Cara paling gampang itu makan. Betul? Kenapa ada istilah di antara orang-orang tua kita dulu? Anak-anak muda zaman sekarang gak ada istilah gini. Kamu tuh loh makan banyak kok gak jadi daging. Itu artinya apa? Cacingan gitu. Lo kan kurus terus. Betul nggak? Kamu itu loh makan banyak kok nggak jadi daging. Artinya Cacingan. bukan begitu apa? Maksudnya lo kamu itu makan banyak. Kemana makanan itu? Kok nggak kelihatan? Tahu nggak saudara arti itu? Tiap kebaktian kita makan firman tidak? Jelas? Pasti. Nah itu pertanyaannya. Loh mana firman itu? Kok nggak jadi daging? Berarti cacingan. Betul, ada setannya di perut kita itu yang makan firman itu tadi. Maka itu nggak jadi daging. Siapa cacing-cacing itu? Di perut rohani kita. Dosa-dosa kita. Kelemahan-kelemahan kita yang sengaja kita pelihara. Sing medit terus medit. Dengar firman supaya bertobat jangan pelit. Tambah dengar firman tambah pelit. Cacing gede-gede itu saudara. Ngerti nggak logika? Ini logika anak-anak ini saudara. Yang berzina terus berzina. Yang dendam terus dendam. Padahal dengar firman. Karena masih memelihara cacing-cacing itu tadi. Dosa itu. Maka itu firman gak jadi daging. Itu sebabnya. Kalau ada orang tanya. Om tuh Kristen sejak kapan? Pokoknya ingat Tugu Pahlawan belum jadi. Tahu saudara Tugu Pahlawan dibangun tahun berapa? Kalau ada orang Surabaya nggak tahu Tugu Pahlawan dibangun tahun berapa, saudara orang Bangkalan gitu. Atau orang Sumeneb sana. Dibangun tahun 61. Udah tante lupa toh. Bayangkan kalau Kristen sudah sebelum tahun 61, wah tahun piro tuh? Oh berarti belum Jepang masuk, lebih jauh lagi. Tapi kok nggak kelihatan Yesusnya? Begitu lama jadi Kristen. Terus koleksi pendeta banyak. Waktu itu saya masih dengar pendeta ini. Lu sudah mati itu? Oh iya betul. Oh saya pernah dengar pendeta. Lu sudah mati juga itu? Iya ya. Oh saya pernah dengar pendeta itu khotbah. Lu sudah mati semua pendetanya. Ini nggak berubah-berubah. Cacing gede-gede itu saudara di perutnya. Kemana firman itu? Ayo beli kombantrin surgawi semua hari ini. Makan kombantrin, cacing-cacing itu mati. Bayar jangan tertawa kenceng-kenceng ya. Serius ini berkata walaupun saya tertawa karena lihat jora lucu-lucu. Ini masalah kekristenan kita. Jangan tersinggung saya ngomongin. Kalau khotbah dengan khotbah nyatet terus. Kalau dilihat di rumahnya, itu loh koleksi catatan khotbah saya bisa 2 meter tinggi. Tapi sejak zaman Jepang dulu nyatati khotbah. Tapi apa perubahannya? Yesusnya itu di mana? Yang mulut jahat, tambah jahat mulutnya. Suka ngerasain orang. Maka itu orang gak tertarik lihat Yesus. Belum lama saudara. Maaf saya cerita. Berapa orang yang ada di situ masih ingat? Suatu hari kami berapa orang di Bandara Cengkareng. Nah ada 2 yang kelaparan. Akhirnya saya bawa, yang lain saya bilang kamu tunggu barang, bagasi keluar, saya ajak yang ini cari makan. Dapat Kentucky Fried Chicken. Waktu saya sampai di situ,
Jadi kami bertiga, saya paling belakang, 2 orang tim saya, 1 orang baru dilayani. Jadi nggak lama. Sambil saya nunggu 1 orang dilayani, itu kebiasaan saya tuh nggak mau diam. Saya noleh kiri, noleh kanan. Apa yang saya bisa kerjakan sambil nunggu ini? Atau apa yang saya bisa buat untuk memberkati orang? Tiba-tiba di sebelah kiri saya antri. Jadi kalau saya melangkah cuma 1 langkah, sudah meja, ada 1 keluarga dengan 3 anak. 2 anak perempuan, sudah agak besar, umur kira-kira 9-8 tahun. Nah yang laki ini lucu, masih kecil. Nah saya tuh perhatikan, atau anak laki ini kira-kira umur 5 tahunan lah. Tangannya kan berminyak karena makan Kentucky. Mau buka botol, tutup botol air minum, kalau nggak bisa. Maka saya yang ngelihat itu otomatis, saudara, melangkah ke kiri, cuma 1 langkah. Saya buka, mau ke cium. Begitu saya balik, mamanya teriak, "Oh, Bapak Kristen ya?" Kencang, saudara, dia sampai malu sendiri. Kan orang ngelihat semua, kok tiba-tiba ngomong soal Kristen. Nah, 2 orang tim saya ini itu diskusinya itu sampai berhari-hari. Kok bisa ngomong itu? Saya tanya, walaupun saya nggak ada di situ, kira-kira keluarga ini keluarga Kristen atau bukan? Betul, karena dia pakai jilbab ibu itu. Oh, Bapak Kristen ya? Apa hubungannya bukakan tutup botol? Nah, saya pasti tertawa. Saya mau buktikan. Coba buka 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 6. Saya nggak usah baca semua. 2 Timotius 3. Paulus adalah satu-satunya orang yang menuliskan bagaimana kondisi manusia akhir zaman. Dengar ini bahaya sekali. Tidak ada tulisan lain di dunia bagaimana keadaan manusia akhir zaman. Saya nggak ada judulnya. Judulnya pada Alkitab, saudara. Keadaan manusia pada akhir zaman. Lihat. Ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang sudah. Ayat 2, lihat. Saya nggak baca sampai 6, sampai 2. Manusia akan apa? Mencintai. Apa kata lain mencintai diri sendiri? Egois. Manusia akan egois dan menjadi hamba uang. Cukup sampai 2 kata itu saja. Uang, apa-apa diukur dengan uang, apa-apa diukur dengan uang. Simpulkan 2 kalimat ini, 2 kondisi. Ada banyak, ada puluhan. Suara baca di rumah nanti sampai ayat yang ke-6. Simpulkan dengan 1 kata dari 2 kalimat ini. Mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Apa kalimat pendeknya untuk 2 kalimat itu? Kalau saya pakai bahasa Inggris, I don't care. Betul enggak? Aku enggak urusan, masa bodoh. Itu urusanmu. Inilah kondisi manusia akhir zaman. Nah, celakanya gereja ikut-ikutan, egois. Maaf saudara, berapa banyak keluarga Kristen kaya yang menghambur-hamburkan uang hanya untuk keluarganya sendiri. Kalau Desember keluar negeri ratusan juta, bisa. Tapi untuk memberkati orang berdosa, keluar 1 juta aja ngitungin kayak duitnya kecepit. Tahu kata itu? Kayak uangnya ketindis apa, susah sekali keluar. Jahat itu. Catat ini. Istri saya jadi saksi. Saya itu punya hukum yang Roh Kudus ajar kepada saya sejak saya masih muda, tahun 70-an yang lalu. Saya kalau belanja untuk keperluan saya sendiri, misalnya hari ini saya belanja untuk keperluan saya, entah itu sabun, apa-apa semuanya, saya habis 150.000. Maka saya akan keluarkan, kalau hari itu ada orang perlu, atau besok, pokoknya segera, yang pertama kali saya keluar, maka saya akan keluarkan 225.000. Kenapa? Saya tambahkan 50% dari yang saya keluarkan. Nah 150 kan 50% 75. Itu kebiasaan saya. Kalau saya bisa diajak orang makan sekian mahal, besok saya akan ngajak orang lain makan. Lah pura-pura gak kurung. Umat medite dah gitu aja sudah. Pura-pura gak dengar saya ngomong begini. Dan suara mukanya gak enak. Lihat dari sini. Ini serius. Mengapa ibu itu bisa berteriak, Bapak orang Kristen ya? Pada cuma bukakan tutup botol saja. Karena
Karena zaman ini orang egois, masa bodoh. Itu urusanmu. Kalau di luar negeri saya khotbah ini, orang tahu I don't care. Itu kata-kata yang muncul, I don't care. Itu kan urusanmu. It's not my business. Orang berkata gitu. Orang makin jahat. Maka itu begitu gereja tampil, I do care. Orang kan melihat Yesus. Itu yang ditulis 1 Yohanes 1. Ojo amen toh. Itu artinya ojo medit. Itu loh jawabannya cangele. Lo betul nggak? Ojo medit, jangan pelit saudara. Buat sesuatu. Untuk apa saja. Hari Minggu yang lalu, dengar Minggu, ini baru hari apa? Kamis. Ini baru berapa? Saya menyelamatkan 5 orang. 1. Jadi Minggu pagi itu saya ketemu 3 orang yang saya belum pernah kenal. Tapi yang 1 sudah saya layani selama 7 bulan. Sebab dia tinggal di Sampit, Kalimantan Tengah. Saya nggak kenal dia, ada orang memberitahu, Pak, ada orang kena guna-guna. Ini orang Sumatera Utara. Kena guna-guna di mana? Di Sampit. Oh, saya tahu cara kerja orang Kalimantan. Akhirnya saya layani. Saudara, Tuhan pulihkan dia. Dia Buddha, bukan Kristen. Nah, terus akhirnya saya bilang, wah keadaan nggak memungkinkan. Kamu harus keluar dari Sampit. Mau kemana? Ikut Papa jadi anak saya. Ikut Papa kemana? Ke Jakarta dulu. Nah, Minggu pagi itu jam 6 dia baru tiba. Saya ketemu dia setengah 8. Udah 1. Yang 1, tanggal 27 September saya di Australia. Saya dapat berita, Pak, ada orang yang akan lulus tanggal 1. Bukan lulus sekolah, lulus dari penjara. Itu penjara Singkawang. Dia nggak tahu mau pulang kemana. Oh ya? Oke, itu pekerjaan saya. Ada nomor telepon? Tidak ada. Tapi petugas. Oke, nomor telepon petugas dari Sydney saya monitor. Tanggal 1 dia bebas. Maka tanggal 2 pagi dia tiba di rumah teman saya di Pontianak. Dokter Jenda. Saya lupa marganya, dia orang Karo. Tapi dia seorang psikolog, kepala rumah sakit jiwa Kalimantan Barat. Saya bilang, dokter, saya kenal baik. Kalau saya ke Kalimantan Barat, Pontianak pasti nginep di rumah mereka. Suaminya seorang pendeta. Bisa terima? Bisa. Oke, tunggu saya pulang dari Australia. Saya pulang dari Australia, akhirnya anak itu dibawa ke Jakarta. Saya baru dia tiba di Jakarta hari Jumat. Saya ketemu dia hari Minggu. Orang kedua, saya kumpulkan semuanya. Orang ketiga, saya juga baru kenal. Kamis malam, Minggu yang lalu, jadi baru seminggu. Saya dapat telepon dari Jayapura, catat Jayapura. Ada orang kebingungan di Citraland. Loh, kamu di Jayapura kok bisa ngurus orang Citraland Jakarta itu, mallnya Citraland, depan kampus Trisakti. Sudah, pokoknya begini. Oke, mana nomor teleponnya? Aduh, dia nggak punya nomor telepon. Terus gimana cara hubungi telepon? Satpam, dia dekat dengan satpam. Oh iya, saya telepon satpamnya. Pak, tolong dia suruh tunggu di situ. Nanti ada anak saya mau jemput dia. Anak saya suruh saya motor untuk jemput dia, saudara. Dengan ciri-ciri baju begini. Oke, Tuhan selamatkan. Dibawa ke rumah. Minggu pagi saya baru ketemu. Jadi 3 orang. Karena saya Minggu pagi baru tiba, lalu Minggu siang saya akan ke Bandung. Saya ajak mereka bertiga, jadi kami berempat naik travel. Di travel itu saya urus mereka bertiga, satu persatu. Yang dari Sampit hari Sabtu besok, lusa akan berangkat ke Nabire. Yang satu di Citraland sudah ketemu, ternyata dia itu seorang mahasiswa, tapi kacau hidupnya. Saya urus untuk dia kembali kuliah ke Tarumanegara. Yang satu lulusan penjara, saya carikan keluarganya. Saya telepon dengan mertuanya yang sekian tahun terpisah. Saya bilang, Pak, kalau Bapak nggak mau terima dia, saya terima. Saudara, Bapak mertuanya bilang, ini kok masih Islam. Pak, kalau dia mau balik dan berubah, saya terima dia lagi. Padahal saya sudah siapkan dia untuk Sabtu lusa untuk berangkat ke Nabire. Akhirnya batal. Oke, kalau begitu. Jadi kalau ada apa-apa, Pak, dengan dia telepon saya. Dia sudah kembali ke kampungnya lagi. Nah, dalam perjalanan ke naik travel masih di tol, saya dapat telepon. Waktu saya di gereja itu saya ketemu anak kecil. Lucu anaknya. Nah, saya ini kalau lihat anak gitu, seneng ngomong.
Anaknya ceria, umur 4 tahun, tapi pinter ngomong, tidak cedal R-nya itu. Ini papa mamanya mana? Aduh, mamanya lari. Papanya ada di dalam bagian video tadi. Oke, saya tunggu. Tapi dia lama ngurus, saya cuma minta nomor telepon. Setelah saya ngomong dengan 3 anak tadi ketemu, saya telepon dia. Dia kaget, saya telepon. Dia nggak cerita, waduh rumah tangganya kacau. Saya bilang, kalau gitu, kamu nyusul sekarang ke Bandung. Langsung baik dipanggil saya papa, ajak anak. Kita urusan di Bandung. Jam 11 malam hari Minggu dia tiba. Selasa pagi kemarin saya kesini. Saya bereskan 5 orang itu. Kapan terakhir kali saudara ngurus orang-orang itu? Gereja itu kaget, itu gereja orang kaya. Yang tahu masalahnya bagian video. Tapi mereka nggak ngurus, sampai pendetanya bilang, Pak, Bapak begitu cepat kalau ngurus orang. Saya bilang, itu hati Yesus. Begitu ada orang bermasalah, jangan tunggu nanti ya. Awas. Kalau saya bilang begitu, saya akan lapor Tuhan. Tuhan kalau dia doa, bilang nanti Tuhan. Kapok konrek. Tuhan bilang nanti. Lo betul nggak? Ayo, lu ya atau tidak, cepat jawab. Maka itu kalau mau nolong orang, jangan lambat-lambat. Jangan pakai alasan begini begitu. Jadi ketika dunia sedang egois, gereja harus tampil supaya orang bisa menjeraba. Oh, ini toh Yesus. Jadi siapa yang diraba dengan tangan mereka? Siapa? Kita. Tadi pagi kemarin saya dapat SMS. Tapi malam, karena saya malam dari Singapura. Tolong hubungi saya. Tadi pagi saya hubungi. Ternyata temannya orang itu sedang SMS istri saya kemarin malam. Saya telepon tadi pagi. Ini orang terkenal, kalau saya sebut orang kaya, bisnisnya luar biasa. Saya itu punya teman, terus punya menantu, tukang judi besar. Terus mau diapakan, saya bilang. Nggak tahu, saya ini doa kok mikir Pak Daniel, ya udah mana nomor teleponnya. Tadi pagi saya telepon. Jumat ini dia akan bawa mobilnya untuk ngantar saya ke Bandung. Saya bilang pokoknya mulai Jumat kamu ikut saya terus. Saya akan bawa dia ke Nabiri. Tanggal 28 saya akan pulang ke Nabiri. Saya akan bawa dia. Dia mau itu, ya puji Tuhan. Terus siang-siang tadi istrinya tuh SMS-nya, Pak kok cepat sekali. Biasanya suami saya tuh nggak secepat itu. Apalagi ini belum ketemu, lewat telepon saja. Saya bilang Yesus aja. Istrinya heran. Tadi di SMS saya, dia bilang Koden, Jumat saya siap jemput Koden. Turun dari bandara, saya akan jemput. Saya akan antar Koden ke Jakarta dulu, baru siangnya ke Bandung. Kapan terakhir kali saya berkati hidup orang? Amin. Amsal pasal 3. Nanti kita akan melihat. Wah, ayat ini untuk orang pelit paling gak suka. Jarno, gitu aja sudah. Biarin. Kok gak amin? Yang pelit bertobat. Ayat yang ke-9, Amsal 3:9. Berapa banyak kita orang-orang karismatik bersalah ketika kita diajak, ayo saya beri kemuliaan buat Tuhan. Terus ngapain? Ngeploi dorong gitu. Tepuk tangan tuh. Bukan. Ayat ini menyadarkan kita bahwa memberi kemuliaan buat Tuhan bukan tepuk tangan, tapi apa? Ya apa harta diapakno itu loh. Nah, jadi muliakanlah Yahweh dengan hartamu, bukan nababmu. Amin. Nabab ya semua orang bisa, asal mangap tok saudara. Jangan tersinggung, saya orang Surabaya, lahir di Bubutan. Saya nggak pernah ngomong pakai bahasa basi. Muliakan Yahweh Tuhan dengan harta. Amin. Amin. Orang pelit tidak akan masuk surga. Amin. Kalau mau ayatnya tanya saya nggak tunjukkan dulu supaya nggak ada yang tersinggung. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, ini memuliakan Yahweh Tuhan. Terus ayat yang ke-27, ini lebih tegas lagi. Maka itu Kristen kita, Kristen apa? Anjuran, baca judulnya, anjuran. Ayo, yang punya Alkitab. Kalau di PowerPoint nggak ada anjuran perikop ini. Ayo, anjuran untuk berbuat baik. Oke, saya tanya dulu.
Kalau ada kata berbuat baik, itu ke dalam atau keluar? Awas ngomong ke dalam tak tunjuk kok. Lo betul nggak? Nggak ada orang berkata gini, saudara-saudara, saya berbuat baik untuk diri saya sendiri. Oh gendeng itu bisa gitu aja. Berbuat baik untuk diri sendiri itu gimana? Siapa sih ngajari? Kalau kita dianjurkan berbuat baik, pasti untuk orang lain, bukan untuk keluarga sendiri. Siapa yang suka bagi-bagi bajunya, celananya, sepatunya, handphonenya, cuma kemuter dari adik ke kakak, kakak ke cici, muter sampai ledeh itu barang, nggak pernah keluar dari rumahmu. Jahat. Loh, amin no. Semua yang kita bagikan harus keluar, bukan berputar ke dalam. Amin. Apalagi kalau yang di dalam terus bisa beli, ngapain mbok kei? Jahat. Gereja tidak pernah mengajarkan kebenaran ini. Dengarkan ini baik-baik. Yang menyebabkan Yesus nggak dikenal oleh dunia karena kita pelit. Baca ayat 27. Janganlah apa? Menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal nah ini masalahnya. Padahal kita ini mampu melakukannya. Saya beri kalimat ini. Kalau saudara ingin memberi orang roti, jangan nunggu punya pabrik roti sendiri. Itu kurang ajar, saudara. Amin. Amin. Karena engkau mampu melakukan, kata Bapa di surga. Saya bahas ayat ini. Berani-beraninya Tuhan mengatakan bahwa kita mampu melakukan. Saya beri ilustrasi ini. Kalau saudara marah pada seseorang yang harusnya orang itu memberi orang lain dan dia tidak memberi, lucu bukan? Nah seperti itu Tuhan. Kok Tuhan nyuruh aku memberi? Kok tahu dia aku mampu melakukan? Siapa bisa jawab? Kenapa dia bisa berfirman padahal engkau mampu melakukan, tapi engkau tidak mau dan kau menahan kebaikan itu? Kenapa? Siapa bisa jawab? Bukan Tuhan Maha tahu. Tuhan sudah memberkati kita semua. Amin. Betul? Maka itu dia minta, aku tahu ada pada kamu. Kenapa kamu gak mau bagi? Aku yang bisa memberi kamu. Karena pelitnya itu tadi. 28 saya lihat. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu. Ayo coba, kalau saudara baca ayat ini, mari pakai intonasi. Tahu kata intonasi ya? Peragakan kalimat ini. Gimana kira-kira? Siapa bisa memperagakan? Kira-kira ini ngomongnya halus atau kasar? Halus. Karena medit. Jadi gini, pergilah ya dan balik besok akan kuberi. Nggak mungkin kasar. Kira-kira iya atau tidak? Nah, jujur. Kalimat terakhir sama. Sedangkan. Ayo baca terus. Kecil butuh huruf nggak usah baca. Sedangkan yang diminta ada padamu. Saudara renungkan. Saya kenal banyak orang pelit, pintar membagi, tapi duitnya wong liya. Lu ya ada maunya orang lain, karena dia dititipi, tolong bagi ya, tolong bagi. Banyak, tapi orang istri nggak pernah keluar. Ini yang menyebabkan orang nggak bisa meraba Yesus dengan tangan. Ayat terakhir, saudara nggak rasa sudah 1 jam saya ngomongin. Roma 14 ayat 7. Nah, saya jangan ngomong panjang-panjang, malah banyak orang sakit hati. Saya harap nggak ada yang nyesal datang ke sini hari ini. Amin. Oh puji Tuhan, tertawa semua jadi nggak nyesel. Haleluya. Roma 14 ayat 7. Ayo baca sama-sama. Kalimat pertama 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk diri sendiri. Artinya apa? Sebab tidak ada seorang pun di antara kita. Di antara kita itu siapa? Antara orang Kristen yang
Hidup untuk dunia sendiri. Itu artinya apa? Hidup untuk diri sendiri itu artinya apa? Salah, teroris. Loh, nah ini dia nggak pernah tahu. Maka itu harusnya Densus 88 itu ngerobyok gereja, saudara. Karena dalam gereja banyak teroris. Saya mau uraikan ayat ini. Loh, kok tertawa lagi? Tuhan Yesus berkata dengan tegas, sebab tidak ada di antara kita yang ngaku Kristen itu boleh hidup untuk diri sendiri. Para pengebom bunuh diri itu orang paling goblok sedunia. Kalau dia ingin merubah orang, kenapa harus jahat seperti itu? Boleh nggak saya berpikir itu? Kenapa kalau dia mau merubah orang, kok nggak merubah lewat pendidikan, lewat nasihat? Diomongilah orang-orang ini. Jadi teroris itu kejam. Dia mau mati untuk dirinya sendiri. Lihat kalimat kedua. 1, 2, 3. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Apa arti kata lain mati untuk diri sendiri? Bunuh diri. Loh betul tidak? Mati untuk diri sendiri kan bunuh diri. Jadi orang pelit itu sedang bunuh diri. Orang egois itu sedang bunuh diri. Dan itulah teroris yang menjadi pengebom bunuh diri. Kita harusnya di gereja dipanggilkan Densus 88 ini, saudara, untuk nangkepi teroris-teroris ini yang mati untuk diri sendiri saja. Kan lebih baik hidup untuk orang lain. Berguna tidak kalau kita hidup untuk orang lain daripada mati untuk diri sendiri? Itu jahat. Adik-adik, kalian masih SMP, SMA ya, di situ saya lihat ada berapa adik-adik. Berbahagialah engkau kalau engkau belajar punya hati yang murah dengan teman-temanmu mulai hari ini. Papa mama ini gamen mati entek duit. Nah itu bertobat itu papa mama kayak begitu itu. Saudara, ayo kita berubah dalam hidup. Siapa ingat ini bagian terakhir? Siapa ingat orang Samaria yang baik hati? Gak usah tanya kok. Siapa ingat? Siapa tahu cerita itu? Halo, siapa yang belum pernah tahu? Pasti Ruth belum pernah tahu orang Samaria yang baik hati karena dia baru dibaptis dari pagi. Siap? Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu? Masih ingat? Oke, kita belajar. Ini bagian terakhir. Orang Samaria yang baik hati. The Good Samaritan, Martin. Ada 4 pribadi di pasal itu, di kisah itu. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menemukan saudara di pribadi nomor berapa. 1, perampok itu. Perampok itu kalau di Indonesia kan begini. Hartaku, hartaku, hartamu, hartaku. Nah itu perampok. Betul bukan? Kan gampang. Maka tuh kalau belajar kita nggak usah bertele-tele, nggak usah sekolah teologi, malah goblok saudara. Ya sederhana saja. Loh, lihat kalau saya terangkan nggak ada teologinya. Ini pakai logika anak-anak, lebih dimengerti. Oh, kalau teolog, ini latar belakangnya saudara. Ini tahun sekian, mumet malam. Oke. Nomor 2, imam-imam dan orang Lewi. Mereka ngapain? Cuma lewat. Nah, orang kedua begini. Ini yang paling banyak di dunia sekarang. Mudah-mudahan di sini sedikit. Kalau dia bertobat kita saja sudah. Ini Lewi, artinya pendeta, hamba Tuhan. Betul nubuatan Tuhan Yesus. Hartaku, hartaku, hartamu, hartamu. Jangan ganggu aku juga nggak ganggu kamu. Maka itu waktu mereka imam, ingat ini pendeta, rohaniawan, melihat orang setengah mati dirampok, mereka cuma lewat. Hartaku, hartaku, hartamu, hartamu. Coba ada ya, nggak ada urusan. Orang nomor 3 pemilik losmen itu baik hati. Ayo masuk, ini bayar. Ambil, bayar. Semua dihitung dengan duit. Jadi hartaku, hartaku. Kalau kamu perlu bayar. Baik, tapi dari 3 ini saudara masuk yang mana? Yang keempat, orang Samaria. Hartaku, hartaku. Hartamu juga hartamu, tapi kalau kamu perlu aku beri. Maka itu ketika dia membawa si korban, dibiayai, dan dia berkata kepada pemilik losmen, aku akan balik kalau kamu
ada keperluan lain. Dunia nggak akan lihat Yesus, mendengar Yesus, dan bisa meraba Yesus kalau Kristen tidak bertobat, punya kasih yang penuh perhatian. Yesus sudah mau datang. Apa yang kita mau buat? Bagaimana orang-orang itu masih banyak yang belum tahu Dia? Maka itu saudara, cara Tuhan melihat kita diberkati atau tidak bukan berapa yang kita punya, tapi surga berkata berapa yang kamu bagi untuk orang lain. Masuk mantu-mantu tok lah kau nono itu loh. Ya, jangan cuma angguk-angguk saja. Buat itu. Mulai hari ini pikirkan supaya kasih Tuhan itu dikenal dan dirasakan oleh semua orang. Ayo kita semua jadi pelaku-pelaku firman. Jangan egois. Karena sudah waktunya dunia mendengar Yesus, melihat Yesus, menyaksikan Yesus dan meraba dengan tangan. Dan itulah kita, ambasadornya, duta besar kerajaannya yang ada di dunia ini. Amin. Satu ayat yang terakhir, Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Kita akan lihat ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Apa arti kata lain hidup bersama? Hidup berkomunitas, hidup bersosial, hidup bermasyarakat, hidup bareng-bareng. Supaya nggak ada bentrok, supaya tidak ada salah paham marah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, pakailah pikiran Yesus, pakailah perasaan Tuhan Yesus untuk kita ini. Kalau kita bisa pakai pikiran Tuhan Yesus, pakai perasaan Tuhan Yesus, sungguh kita nggak pernah benturan, tersinggung, kles, marah, dendam pada orang lain. Amin. Walaupun orang itu menyakiti kita, nggak ada. Karena pikiran dan perasaan yang ada pada Tuhan Yesus itu kita pakai dalam hidup sehari-hari. Kalau gereja melakukan ini, firman itu ada di Pasar Turi, ada di Belawuran, ada di Wonokromo, betul nggak? Ada di PTC, ada di mana lagi? Amin. Firman ada di antara manusia. Firman naik bis, firman naik angkot, enggak amin? Amin. Firman ada di mana-mana. Itulah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan membaca dari 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya, judulnya Kesaksian Rasul atau Yohanes tentang firman hidup. Oke. Apa yang telah ada sejak semula. Saudara, menjadi Kristen itu tidak cukup hanya kita ke gereja, ikut kebaktian, doa puasa, doa pagi, memberi persembahan perpuluhan. Tidak, ada yang lebih daripada itu. Katakan amin. Menjadi Kristen itu adalah kita